Pernah nggak sih ngerasa udah belajar mati-matian buat ujian, terus lulus, seminggu kemudian sebagian besar materinya hilang gitu aja? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas sebuah metode yang mengubah belajar dari sekedar menghafal jadi petualangan penemuan. Yuk kita cari tahu gimana caranya. Jadi gini, pertama-tama kita bakal bedah dulu masalah utama dalam metode belajar yang biasa. Terus kita lanjut kenalan sama solusinya, pembelajaran berbasis inquiry atau IBL. Kita juga bakal lihat gimana cara kerjanya, plus minusnya apa aja, dan terakhir kita tarik kesimpulan pentingnya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Coba deh inget-inget, selama ini kan model pendidikan itu seringnya gini, guru ngomong di depan, muridnya nyatet. Siswa jadi pendengar pasif. Pertanyaannya, seberapa efektif sih cara kayak gitu? Nah, ini dia nih biang keladinya. Soalnya, info yang masuk pas kita cuma dengerin aja tuh, seringnya cuma nempel sebentar di kepala. Kita hafal buat ujian, tapi nggak benar-benar paham sampai ke akarnya. Nah, masalah inilah yang mau coba diatasi sama yang namanya pembelajaran berbasis inquiry. Jadi jawabannya apa dong? Jawabannya, ya, kita harus geser. Dari yang tadinya pasif, jadi aktif. Selamat datang di dunia pembelajaran berbasis inquiry, atau biasa kita singkat IBL. Gampangnya gini deh, IBL itu kayak membalikan keadaan. Bukannya dikasih tahu jawabannya, siswa justru didorong buat bertanya. Mereka jadi detektif buat proses belajar mereka sendiri. Dan guru itu perannya jadi kayak pemandu, yang nemenin dan ngarahin mereka di perjalanan penemuan ini. Dan yang menarik, IBL ini bukan sekedar ide iseng loh. Karena di belakangnya itu ada landasan teori yang kuat banget, namanya teori konstruktivis. Teori ini bilang kalau kita itu membangun pemahaman dan pengetahuan lewat pengalaman kita sendiri. Jadi kita nggak cuma nerima informasi, tapi kita membangun pemahaman kita sendiri. Oke, teorinya udah dapat, tapi prakteknya di kelas gimana sih? Nah, untungnya nih udah ada beberapa model atau kerangka kerja yang bisa jadi panduan. Yuk kita lihat dua yang paling populer. Pertama, ada yang namanya model 5E. Ini siklusnya enak banget buat diikutin, logis gitu. Dimulai dari engage, buat mancing rasa penasaran siswa. Terus explore, waktunya mereka buat turun tangan langsung. Habis itu, mereka explain, ngejelasin apa yang mereka temuin. Lanjut elaborate, dengan rapin ilmunya ke situasi baru. Dan terakhir, evaluate, buat ngecek pemahaman mereka. Ini jadi siklus belajar yang muter terus. Nah, ada lagi model lain, ini dari Pedaste. Kalau yang 5E tadi rasanya lebih kayak siklus penemuan yang bebas, nah yang ini tuh lebih terstruktur, mirip-mirip alur penelitian ilmiah gitu deh. Mulai dari orientasi topik, terus siswa bikin pertanyaan penelitiannya sendiri, mereka investigasi, narik kesimpulan dari data, dan yang paling penting ada sesi diskusi buat merefleksikan seluruh prosesnya. Ya pastinya cara nerapin IBL ini beda-beda ya, tergantung usianya. Kalau di SD biasanya prosesnya lebih dibimbing sama guru. Nah pas di SMP atau SMA, murid-murid dikasih kebebasan lebih buat ngejar rasa penasaran mereka sendiri di topik-topik yang lebih rumit. Oke, sejauh ini kedengarannya IBL keren banget kan? Tapi ya, namanya juga metode pasti ada dua sisi. Jadi penting banget nih buat kita lihat gambaran lengkapnya. Mulai dari manfaatnya yang besar sampai tantangan-tantangan di lapangan. Manfaatnya tuh banyak banget dan signifikan. IBL ini nggak cuma bikin materi nempel di otak, tapi ngajarin mereka cara berpikir, menganalisis, dan mecahin masalah. Ini juga ngebangun motivasi dari dalam diri karena belajarnya didorong sama rasa penasaran mereka sendiri, bukan karena disuruh. Dan ini nih yang menurut saya salah satu manfaat paling penting. IBL itu mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup. Soalnya, di dunia yang serba cepat berubah ini, tahu caranya belajar itu jauh lebih berharga daripada sekedar hafal banyak fakta. IBL menanamkan skill ini dari awal. Tapi, ya kita juga harus realistis. Nerapin IBL itu nggak gampang. Guru butuh waktu persiapan lebih, butuh sumber daya yang cukup, dan kadang bisa bentrok sama sistem ujian yang udah standar. Belum lagi, nggak semua siswa juga langsung nyaman sama metode yang menuntut mereka buat mandiri. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum tantangannya. Kunci sukses IBL itu ya seni menyeimbangkan. Guru harus pinter-pinter tahu kapan harus ngasih arahan dan kapan harus ngebiarin siswanya eksplorasi sendiri. Ini tuh kayak tarian yang rumit antara ngasih arahan sama ngasih kebebasan. Oke, jadi setelah kita bedah semuanya, apa nih kesimpulan utamanya? Intinya, ini semua soal pergeseran cara pandang kita terhadap pendidikan itu sendiri.
Ini dia nih, metafora yang paling pas buat ngegambarin IBL. Guru itu bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran di depan kelas. Sebaliknya, mereka jadi fasilitator, motivator, yang jalan bareng murid-murid, ngebantuin mereka di perjalanan penemuannya masing-masing. Dan pada akhirnya, ya ini intinya. Memang sih IBL ini butuh usaha lebih di awal, baik dari guru maupun murid. Tapi hasilnya sepadan banget. Tujuannya bukan sekedar jalan pintas biar lulus ujian, tapi buat ngebangun fondasi pemahaman yang kuat yang bakal kepake seumur hidup. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Coba ingat-ingat lagi masa sekolah dulu. Mungkin pelajaran fisika jadi lebih seru dengan eksperimen beneran, atau sejarah dengan analisis surat-surat kuno, atau sastra dengan bikin akhir cerita versi kita sendiri. Kira-kira mata pelajaran apa yang bakal jadi seru banget kalau dipelajari dengan cara ini?